itu pada biarnya langsung kita. Kamu buka dulu kan? Iya, saya izin mulai Kabit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudi Lestari, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian khususnya kepada Bapak terkait Kabit evaluasi mutu diklat di Pusdiklat Tekpunhan Badiklat Kemhan. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak guna memberikan informasi terkait skripsi saya. Baik, mungkin bisa langsung saya mulai ya Pak. Oh silakan. Untuk yang pertama itu mengenai evaluasi, bagaimana sistem pengawasan dan juga evaluasi pelatihan dilakukan di Pusdiklat Tekpunhan ini Pak. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Baik. Saya Kolonel Laut Suplai Ermansyah, jabatan sehari-hari sebagai Kabid Epkat Mutu Diklat Pusdiklat Tekpunhan Badiklat Kemhan. Adapun menjawab pertanyaan tadi, sistem pengawasan dan evaluasi pelatihan di Tekpunhan ini dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Setiap kediklatan kami laksanakan evaluasi, dalam hal ini evaluasi penyelenggaraan diklat. Baik, mungkin terkait dalam melaksanakan evaluasi itu siapa saja pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan juga evaluasi diklat dan bagaimana peran masing-masingnya Pak? Pusdiklat Tekpunhan dalam hal ini Bid Epkat, bidang evaluasi peningkatan mutu diklat, ada 2 staf ya, sebagai Kasubdit yang membantu. Kemudian di bawah Kasubdit ada staf-staf yang lain juga berperan besar dalam pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi diklat ini. Masing-masing bidang mulai dari tahap merencanakan evaluasi itu sendiri, kemudian sampai dengan melaksanakan evaluasi, dilanjutkan dengan pelaporan evaluasi, dan setiap hasil evaluasi dilaksanakan tindak lanjutnya berupa monitoring apa-apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan yang ada dalam penyelenggaraan diklat ini ditindaklanjuti dengan perbaikan ya, seperti itu. Baik Pak, untuk monitoring dan evaluasi tersendiri itu dilaksanakannya itu setelah pelatihan atau ada juga di awal pelatihan, seperti memberikan informasi apa saja sih yang akan dievaluasi gitu Pak? Jadi evaluasi ini kami desain sedemikian rupa supaya seluruh peserta itu memahami terkait evaluasi, sehingga kami membagi dalam 2 sesi. Sesi pertama di awal pelaksanaan diklat, yaitu memberikan penjelasan terkait kuesioner apa saja yang harus dijawab oleh para peserta, sehingga di awal kami memberikan link evaluasi melalui Google Link, baik itu terkait widya iswaranya maupun penyelenggara. Nah, kemudian setelah dijelaskan di awal, pada saat selesainya pembukaan suatu diklat, berproses selama pelaksanaan diklat itu sendiri, peserta sudah mulai menilai, utamanya terkait dengan widya iswara atau pengajar. Mereka peserta ini menilai setiap materi yang diberikan dan setiap pengajar atau widya iswara yang mengajar, mulai dari materinya, kemudian sikap dan perilaku para widya iswara, kerapian berpakaian, dan sebagainya. Nah, selanjutnya dalam proses berjalan, peserta juga menilai penyelenggara. Dalam hal ini mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan nantinya penutupan diklat. Nah, di akhir menjelang akhir diklat itu dilaksanakan 1 kali lagi pertemuan untuk memastikan bahwa apakah para peserta sudah menjawab semua kuesioner yang kita berikan dan apakah ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, baik itu yang ada di dalam kuesioner maupun di luar kuesioner. Sehingga dengan demikian, selain mereka mengisi kuesioner, juga mereka diberikan ruang untuk tanya jawab atau yang saya sebut dengan wawancara.
Baik, untuk lokasi pelaksanaan evaluasinya itu di mana Pak? Jadi kan ada mungkin di sini ada beberapa pelatihan ya dari online maupun secara langsung. Nah, untuk memasuki dari evaluasinya itu di mana Pak? Untuk pelaksanaan evaluasi itu kalau secara daring melalui pembelajaran jarak jauh itu kita menggunakan link kuesioner kita berikan di awal sehingga pastinya itu secara online. Kemudian untuk yang klasikal juga kami memberikan penjelasan pada saat klasikal, tetapi juga itu melalui Google Form, artinya online juga. Nah, dengan sistem tersebut kami memastikan bahwa semua penyelenggaraan diklat kita laksanakan evaluasi. Selain itu juga kita juga menjamin mutu diklat di luar Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini di Mabes TNI dan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Sehingga kami harus datang ke lokasi tersebut. Kalau yang untuk diklat Mabes TNI itu di Puskom ASN Mabes TNI di Jatikarya, kemudian kalau di Angkatan Darat itu di Pusdik Ajen Bandung, kemudian Angkatan Laut di Seskoal Cipulir. Demikian. Baik Pak. Lalu apa saja bentuk instrumen evaluasi penyelenggaraan yang digunakan dalam diklat itu sendiri? Instrumen evaluasi yang kami berikan adalah yang pertama adalah evaluasi Widai Suara. Instrumennya berupa kuesioner evaluasi Widai Suara. Nah, di situ akan menilai baik itu dari segi materi maupun dari segi pengajarnya. Kemudian instrumen yang kedua adalah evaluasi penyelenggaraan diklat. Nah, di situ juga kami sampaikan melalui kuesioner secara lengkap. Secara lengkap ada di situ rinciannya, mulai dari tahap mereka pendaftaran, kemudian memasuki pusdik, dan selanjutnya sampai dengan tahap pembelajaran, sampai dengan nanti di akhir tahap penutupan diklat. Bagaimana penyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya diharapkan memuaskan bagi semua pihak. Lalu selanjutnya mengenai proses penilaian kompetensi peserta Pak, setelah dilakukan pelatihan itu bagaimana penilaiannya? Penilaian kompetensi peserta artinya kita menilai mereka bagaimana mereka sebelum mengikuti diklat, kemudian pada saat diklat dan setelah diklat, itu melalui evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan persoalan-persoalan yang mereka harus jawab dari setiap materi. Kemudian juga ada penilaian sikap dan perilaku. Selain itu juga karena Kementerian Pertahanan itu pesertanya terdiri dari ASN dan TNI, tentunya kami juga harus menilai kebugaran jasmani dari para peserta. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya apa indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelatihan yang sudah dilaksanakan Pak? Indikator utama keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan tentunya dari kemampuan mereka dalam menjawab persoalan-persoalan yang diberikan. Itu indikator pertamanya yang tentunya kita lihat apakah mereka bisa menjawab, misalnya diberikan 10 pertanyaan, berapa yang mereka bisa jawab dari materi-materi yang telah disampaikan oleh para pengajar. Selanjutnya mengenai bagaimana peserta menyampaikan umpan balik ataupun saran terhadap penyelenggaraan diklat Pak? Umpan balik diberikan pada saat sesi wawancara. Nah, sesi wawancara itu mereka menyampaikan apa-apa yang mereka temui dalam penyelenggaraan diklat. Apa yang mereka rasakan, mereka informasikan ke kami, kemudian nanti akan kami tindak lanjuti. Baik, selanjutnya mengenai bagaimana alur penyusunan dan juga penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan Pak. Alur penyusunan pelaporan tentunya kami selaku Kabid Epkat dan staf kami akan membuat konsep laporan berdasarkan jawaban-jawaban dari peserta terhadap penyelenggaraan diklat ini sendiri.
Kemudian staf saya akan mengonsep dan saya akan meneliti konsep itu apakah sudah sesuai atau belum dari kondisi yang nyata. Setelah itu tentunya prosedur administrasi kami jalankan untuk dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Dari kami Kabid FK dilaporkan ke Kapusdiklat Tekpungan, selanjutnya dari Kapusdiklat akan melaporkan ke Kabadiklat Kemhan. Baik. Selanjutnya mengenai tindak lanjut Pak yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Tindak lanjut dari hasil evaluasi sebelumnya, tentunya kami akan melaksanakan apa yang menjadi temuan-temuan atau keluhan-keluhan atau kekurangan-kekurangan dari peserta. Misal dalam segi materi, tentunya kurikulum harus dievaluasi. Kemudian kita akan membentuk pokja untuk revisi kurikulum. Jadi kurikulumnya direvisi, berikut bahan ajar dan sebagainya. Selain itu juga dari segi sarana prasarana tentunya begitu ditemukan kelemahan, misalnya terkait jaringan, karena kita kebanyakan melalui blended learning, yaitu gabungan antara online dan offline. Tentunya terkait dengan jaringan dalam hal ini wifi. Nah, biasanya kalau ada kekurangan, kelemahan dari segi jaringan itu, langsung kita tindak lanjuti, kami teruskan ke Kasubag TU untuk membuat nota dinas ke pimpinan, dan nota dinas itu akan diteruskan ke bagian yang lain. Kalau itu masalah jaringan tentunya akan disampaikan ke Pusdatin. Kemudian kalau masalah sarana prasarana lainnya yang bisa ditindaklanjuti di sini akan diselesaikan di sini. Namun apabila membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pimpinan akan diteruskan ke Kabadiklat. Seperti itu. Selanjutnya mengenai apa saja sih Pak kendala yang sering dihadapi dalam proses pengawasan dan bagaimana solusi yang diterapkan? Kendala yang dihadapi dalam proses evaluasi sebenarnya tidak ada, karena semua sudah terjadwal dengan baik sehingga kami sudah bisa merencanakan dengan baik evaluasi penyelenggaraan itu sendiri. Nah, mungkin yang sedikit agak menemui kesulitan apabila diklat yang dilaksanakan oleh di luar Kementerian Pertahanan, dalam hal ini di Mabes TNI dan Angkatan, karena kami harus membutuhkan waktu untuk menjangkau tempat-tempat tersebut. Misalnya harus ke Bandung atau harus ke tempat-tempat yang lain, ke Bogor. Dalam hal ini Angkatan Udara itu biasanya di Lanut Atang Sanjaya, yaitu di Skadik 502 Bogor. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup, kami harus ke Bogor, harus kami ke Bandung dan sebagainya, seperti itu. Baik, berarti sudah ada jadwalnya sendiri ya Pak? Betul, semua sudah terjadwal dengan baik. Selanjutnya mengenai apakah pengawasan ini mencakup aspek administrasi dan keuangan pelatihan Pak? Aspek administrasi dan keuangan, jadi ada 10 komponen diklat yang kami nilai, termasuk dalam hal ini administrasi dan keuangan. Nah, keuangan tentunya kesesuaian antara kebutuhan dan pelaksanaan. Nah, apakah anggaran yang disiapkan mencukupi untuk suatu diklat, dan apabila dirasa kurang akan dilaporkan ke pimpinan untuk direncanakan selanjutnya untuk ditambah. Yang terakhir Pak, untuk menutup wawancara pada hari ini, apakah ada bentuk inovasi evaluasi yang diterapkan di Pusdiklat Tekpungan untuk meningkatkan mutu pengawasan diklat? Tentu saja ada. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita di era informasi dan teknologi, di era IT ini, kita membutuhkan tentunya kreativitas, inovasi, seperti kita menggunakan melalui yang selama ini secara manual kita laksanakan dengan online. Itu termasuk inovasi yang kami laksanakan, sehingga dengan demikian bisa lebih menjangkau cakupan yang luas dan menghemat pembiayaan. Itu salah satu inovasi yang kami laksanakan. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya telah bersedia diwawancarai untuk kepentingan keperluan skripsi saya. Semoga apa yang sudah Bapak memberikan informasi yang cukup juga untuk dibaca oleh teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Semoga sukses dan mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Selesai. Terima kasih.